Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup panas. Kali ini yang pertama datang dari konfirmasi Polis Marine Singapura yang akhirnya memberikan klarifikasi nih bos atas pemberitaan terkait intimidasi kapal polisi mereka terhadap para kapal nelayan Indonesia di perairan Batam. Nah, lantas bagaimanakah isi klarifikasi lengkap polisi Singapura ini? Apakah mereka memang sengaja mengganggu nelayan kita ataukah nelayan kita nih yang salah? Dan bagaimanakah tanggapan Indonesia mengenai hal ini? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar mantap kedua nanti datang dari Indonesia Turki yang disebut kini telah mengupgrade hubungan pertahanan mereka ke level yang lebih tinggi bos. Dan kemudian terlihat jelas dipampangkannya lah sebuah foto yang memperlihatkan kapal frigat merah putih kita full dilengkapi jeroannya dengan sistem dan persenjataan buatan Turki. Nah loh, lantas apa sajakah itu sistem dan persenjataannya yang dipasang? Penasaran beritanya? Cus, markibas, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari Singapura yang kini akhirnya memberikan konfirmasi alias klarifikasi bos terkait pemberitaan media-media Indonesia bahwa mereka katanya mengganggu dan mengintimidasi para nelayan-nelayan Batam Indonesia. Nah, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Penegasan ini pun datang dari Police Coast Guard atau PCG Singapura. Konsulat Jenderal Singapura di Batam melalui keterangan tertulisnya pada Jumat 3 Januari 2025 kemarin menyebut bahwa para nelayan Indonesia lah yang sebenarnya masuk ke perairan Tuas View Extension. Jadi Indonesia yang melanggar bos. Bahkan pernyataan Departemen Urusan Publik Polisi Singapura atau SPF di laman Singapore Police Force juga telah membantah insiden ini terjadi di perairan Pulau Nipah Batam. Pasalnya menurut kronologi pihak Singapura, awalnya pada hari Selasa lalu 24 Desember 2024 kemarin, PCG atau Police Coast Guard Singapura ini pun sedang mengamati pergerakan nelayan sekitar pukul 8:45 waktu Singapura. Kemudian katanya terlihatlah beberapa kapal nelayan Indonesia berulang kali bos memasuki perairan Tuas View Extension Singapura. Bahkan katanya sekitar pukul 13:20 waktu setempat, 2 dari 5 kapal nelayan Indonesia ini pun bergerak lebih dalam menuju barat laut perairan Tuas View Extension. Dan akibat hal ini akhirnya satu unit kapal patroli PCG Singapura mencegat kedua kapal tersebut. Petugas PCG pun berkomunikasi dengan nelayan dan mengarahkan mereka untuk meninggalkan area STW atau Tuas View Extension karena kapal tanpa izin dilarang masuk bos. Nah, jadi menurut polisi Singapura, nelayan kita nih yang melanggar. Dan menurut admin ya, kalau pihak Indonesia menghadapi hal yang sama, mungkin cara atau kejadian yang sama pun juga bakal dilakukan. Diusir juga tuh kapal asing ya kan? Nah, lanjut. Kemudian setelah dihalau oleh kapal patroli Singapura, para nelayan Batam ini pun akhirnya meninggalkan STW pada pukul 13:40 waktu setempat. Dan kapal patroli Singapura ini pun mengingatkan para kapal asing untuk mematuhi instruksi otoritas Singapura saat berada di STW. Konsulat Jenderal Singapura di Batam pun juga telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia terkait insiden ini bos. Nah, itulah klarifikasi dari pihak Singapura. Lantas, bagaimanakah tanggapan pihak Indonesia? Oke, jadi dari pihak Indonesia nih bos, yaitu Ketua HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, yaitu Bapak Distrawandi, yang ternyata pun telah membenarkan bahwa sebenarnya nelayan Indonesia lah yang masuk melanggar ke wilayah perairan Singapura bos. Beliau pun kemarin pada Sabtu 4 Januari mengatakan seperti ini. Kami mendapat titik koordinat dari nelayan dan Angkatan Laut yang juga telah menyebutkan bahwa mereka memang masuk ke wilayah perairan Singapura. Dan kami, mewakili nelayan, meminta maaf atas ketidaktahuan nelayan kami, ujar beliau. Nah loh, jadi jelas ya bos, memang kita nih yang melanggar.
Namun beliau pun ternyata tetap tidak setuju dengan tindakan yang diambil oleh kapal patroli Singapura tadi bos, yang menggeber kapal-kapal nelayan Indonesia sampai salah satu nelayannya terjatuh ke laut. Pasalnya ia menilai bahwa tindakan kapal patroli Singapura ini pun berpotensi membahayakan nyawa nelayan, terutama apabila terkena baling-baling kapal patroli. Beliau pun menegaskan seperti ini bos, untuk pemerintah Singapura. Karena kita bertetangga, sebaiknya lebih lembut dalam menghadapi nelayan. Nelayan kita bukan menggunakan peralatan lengkap, mereka adalah para nelayan tradisional, tegas beliau. Kemudian, hal yang sama pun juga disampaikannya kepada pemerintah daerah bos, agar memberikan edukasi mengenai batas wilayah perairan tangkap ikan kepada para nelayan di belakang Padang. Pemerintah pun juga didesak untuk mempertegas batas zona antar negara dan mengedukasi nelayan lokal. Beliau katakan, setidaknya beri tanda batas seperti boya atau mercusuar agar nelayan tahu dan dapat berjaga-jaga untuk tidak masuk ke zona larangan, ujar Distra Wandi. Nah, benar ini bos. Mungkin nelayan kita masuk ke perairan Singapura karena minim kurangnya informasi bos. Dan di laut pun juga tidak ada penanda jelas mana batasnya. Alhasil, ujung-ujungnya nelayan-nelayan tradisional kita ini jadi kurang tahu arah, alias bahasa kasarnya buta map. Dan akhirnya digeber-geber pula sama kapal patroli Singapura. Cukup, Hamsyong. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah mantap. Jadi baru-baru ini akun berita media Turki yaitu Turkish Century mengatakan bahwa Indonesia dan Turki telah meningkatkan hubungan pertahanan ke level berikutnya bos. Dan lanjut ia katakan bahwa brotherly country alias negara saudara di Asia Tenggara dilaporkan sedang mengevaluasi rangkaian sensor dan persenjataan kapal perusak TF-2000 pertahanan udara dari Turkish Navy yang canggih untuk melengkapi frigat merah putih miliknya. Dan di bawahnya ditampilkan pula gambar frigat merah putih dengan sensor dan persenjataan Turki bos. Nah, apa sajakah itu? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, yang pertama untuk radar. Oke, yang pertama untuk sistem radar Chafratnya bos. Terlihat jelas radar Chafrat versi full yang dipasang. Mulai dari jarak 150 km sampai jangkauan 450 km. Semuanya terpasang pada sistem radar Chafrat ini. Kemudian untuk persenjataannya, mulai dari cannon utama menggunakan MKEK 76 mm buatan Turki. Kemudian menggunakan secondary cannon Aselsan Smash 30 mm. Lanjut ada dua sistem senjata CIWS Gökdeniz Turki. Kemudian untuk rudal anti kapalnya menggunakan rudal Atmaka. Rudal anti udaranya menggunakan sistem VLS Midlas yang biasanya pakai rudal Siper atau rudal Hisar. Dan kemudian untuk peperangan anti kapal selam menggunakan sistem torpedo Orca. Nah, sehingga dengan ini dapat kalian lihat semuanya pun menggunakan punya Turki bos. Dari sistem radar, persenjataan, rudal anti kapal, rudal anti udara, sampai combat manajemen sistemnya pun menggunakan buatan Turki. Dan kalau udah gini mah, memang wajib kita dapat TOT ya kan? Bayangkan dari yang awalnya berisikan senjata dan sistem radar buatan Prancis ataupun Itali seperti Thales dan Leonardo, ini berubah total menjadi punya Turki. Dan harapannya ya semoga di masa depan semua sistem dan persenjataan kapal perang ini dapat kita buat sendiri di dalam negeri ya bos. Amin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Vacations.